Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami mengenai proposal ide kewirausahaan untuk bisnis di bidang IT dengan nama Stack, yaitu platform untuk freelancer. Kemudian untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri atas 3 orang. Ada saya sendiri, Maulana Kafidiara. Kemudian ada teman saya, Aditya Rahmat Maulana, dan satu lagi teman saya, Andra Adiat Manugraha. Kami merupakan mahasiswa jurusan Informatika angkatan 2018 di Universitas Diponegoro. Kemudian lanjut ke latar belakang yang hal yang melatar belakangi ide kami untuk membuat Stack ini sendiri adalah yang satu sudah jelas, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat, karena kita di zaman milenial ini semuanya membutuhkan teknologi dan semuanya lebih mudah. Kemudian ada data BPS mengenai freelancer, di mana freelancer ini merupakan sekarang job yang sedang booming gitu. Hampir semua orang bekerja sebagai freelancer. Mereka dapat bekerja dari rumah, tidak perlu kerja ke kantor dan segala macam, dan bayarannya juga lumayan. Kemudian 3, ada wadah untuk para freelancer. Nah, wadah ini yang kita maksud sendiri karena sebenarnya jujur untuk kompetisi sendiri, wadah untuk para freelancer di luar sana sudah ada. Contohnya adalah freelancer.id, Fiverr, dan lain-lainnya. Tapi platform-platform tersebut mungkin sedikit sulit atau tidak begitu dikenal oleh rakyat Indonesia sendiri. Maka dari itu kami memutuskan untuk ide membuat Stack ini yang dikhususkan untuk warga Indonesia atau lokal seperti itu. Apa itu Stack? Nah, Stack ini merupakan sebuah platform e-commerce berbasis website, aplikasi untuk para freelancer, yaitu penyedia jasa untuk kita mewadahi para penyedia jasa tersebut menjual layanan mereka. Dan bagaimana kita mendapat profit? Nah, dari situ untuk setiap transaksi terdapat potongan biaya sebanyak 5% dari jumlah biaya yang dibayarkan oleh klien kepada freelancer tersebut. Gitu. Kemudian untuk kompetisi dan peluang pasar produksi. Nah, seperti yang saya tadi telah bilang, dari banyaknya freelancer yang ada di Indonesia sudah menjadi peluang bagi pasar untuk Stack untuk tumbuh. Untuk kompetisi terkait usaha sejenis, Stack memiliki beberapa pesaing, yaitu contohnya Seribulancer.id, Freelancer.id, dan Fastwork. Nah, platform untuk para freelancer masih jarang diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu, kita hadir untuk mengenalkan platform terkait dengan keunggulan UI dan UX yang lebih user friendly sehingga mudah untuk digunakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan platform Stack pada mekanisme produksi. Untuk mekanisme produksi sendiri, hal yang pertama dilakukan dari kelompok kami adalah melakukan pembuatan tim. Nah, di sini kami membuat tim di mana yang terdiri dari orang-orang yang paham betul bagaimana cara membuat website, terutama website aplikasi. Dan juga tim-tim tersebut memiliki teknologi atau bisa dibilang mesin tempur yang selanjutnya disebut laptop atau PC atau komputer yang mumpuni untuk digunakan coding nantinya. Dan juga tim kami akan mengumpulkan data-data pasar, di mana data-data tersebut akan dijadikan sebagai requirement untuk membuat website. Untuk selanjutnya adalah tahap pembuatan website. Pembuatan website sendiri kami lakukan menggunakan laptop atau komputer pribadi yang bertempat pada salah satu rumah tim kami, yaitu di Banyumanik, Semarang. Teknologi yang kami gunakan adalah teknologi atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan website. Untuk pemasaran produk sendiri dapat dilakukan dengan cara kita iklan pada influencer, itu bisa, atau kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya untuk melakukan pemasaran produk. Hal ini bertujuan agar platform kami yaitu Stack agar dikenal
masyarakat lebih banyak dan lebih luas, jika bisa seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya adalah rencana pemasaran produk. Untuk rencana pemasaran produk sendiri, platform Stack menargetkan pasar pada para freelancer dan orang-orang yang menginginkan jasa dari freelancer itu sendiri, seperti jasa pembuatan desain, jasa pengeditan video, pembuatan website, pembuatan dokumen, dan lain-lain. Mengingat dari data BPS, yaitu data yang sudah dijelaskan teman saya tadi, menunjukkan bahwa jumlah freelancer di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terutama pada tahun 2020 ini dan tahun 2021 yang akan datang, diprediksikan bahwa freelancer di Indonesia akan meningkat sangat pesat. Melihat dari banyaknya itu, hal tersebut yang menjadi rencana pemasaran produk kami agar dikenal lebih luas. Kemudian platform kami sendiri juga menjangkau pasar nasional karena platform Stack berbasis website di mana semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Oke, baik. Untuk rencana anggaran dan keuangan dari produk perusahaan Stack ini, untuk modal investasi kita butuh sebesar 10 juta rupiah dan sumber modal tersebut berasal dari pendanaan kampus. Untuk net present value-nya sendiri, karena kami belum bisa memperkirakan seberapa besar transaksi yang didapat selama 1 tahun, berikut juga dengan kas-kasnya, maka kita belum bisa mengisikan net present value tersebut. Untuk BEP unit, apabila sesuai target per bulan, kita bisa mendapatkan sebanyak 200 unit untuk balik modal. Sedangkan untuk BEP rupiahnya sendiri itu kita bisa mendapatkan sesuai dengan modal investasi awal, yaitu 10 juta. Untuk dana pendamping sendiri, kami mengharapkan dana dari investor-investor yang mau menginvest dananya ke proyek kami. Sedangkan untuk sisa rugi labanya tersebut, apabila dihitung per bulan, kita bisa mendapatkan laba sebesar 2,5 juta apabila sesuai target per bulan, seperti itu. Untuk sumber daya manusia ini sendiri, di sini kita terdapat 4 posisi yang diisi oleh 3 orang. Untuk CEO dan CTO diisi oleh Maulana Kapidiara, CFO diisi oleh saya sendiri Andreat Manigraha, dan CMO diisi oleh Aditya Rahmat Maulana. Nah, untuk jadwal kegiatannya sebagai berikut. Untuk bulan pertama kita melakukan diskusi internal, perencanaan konsep, penyiapan teknologi dan perlengkapan, perencanaan dan analisa kebutuhan pasar, dan kita memulai pembuatan aplikasi website dan pembuatan laporan. Untuk bulan kedua, kita masih berada pada proses pembuatan aplikasi website dan pembuatan laporan. Sedangkan ketika di bulan ketiga, kita sudah mulai untuk maintenance dan update aplikasi website, promosi aplikasi website, dan melanjutkan pembuatan laporan hingga ke bulan kelima. Nah, untuk kegiatan usaha sendiri, apabila usaha kami terima dan didanai oleh universitas, maka kami menjalankan usaha sesuai dengan target-target yang kami tuliskan di proposal, seperti itu. Sekian penjelasan keberusahaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.